Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu balita yang seluruh yang mampir atau siapapun yang mampir ke video ini. Selamat pagi. Semoga kita diberikan kesehatan semuanya ya. Baik, kali ini Bidan Juju akan ngejelasin tentang tumbuh ya. Karena di video sebelumnya di part 1, part 2, part 3 itu tentang kembang dari 0 sampai 12 bulan. Nah, sekarang lebih fokus ke tumbuhnya. Tumbuhnya mungkin saya akan detailnya sampai usia 12 bulan, tapi untuk selanjutnya mah sampai 59 bulan karena pertumbuhan itu hanya dipantaunya berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas gitu kan, dan tinggi badannya. Itu yang menjadi patokan pertumbuhan. Kita artikan lagi, tumbuh adalah berat badan atau pertumbuhannya, kalau kembang adalah fungsinya. Saya selalu ingatkan itu makna yang berbeda tapi satu kesatuan. Baik, kalau untuk memantau tumbuh saya di mana ya Bu Bidan gitu kan. Untuk memantau tumbuh itu pemerintah telah menyediakan yang namanya posyandu. Posyandu itu adalah tempat untuk memantau pertumbuhan anak kita dan perkembangan anak kita. Karena di posyandu pun menyediakan yang namanya buku KIA yang berwarna pink ini ya ibu. Pasti ibu hamil atau ibu setelah bersalin punya buku ini. Apalagi ibu yang rajin ke posyandu pasti mendapatkan buku ini, karena ini tuh buku ini tuh diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat ya. Diberikan secara gratis, makanya di posyandu itu ini digratiskan ya, kecuali kalau di klinik. Karena kalau klinik kenapa harus beli, karena dia membeli, karena emang dia membeli atau dia mencetaknya kan, jadinya harus membeli. Tapi kalau emang di posyandu biasanya itu digratiskan karena emang itu dari pemerintah. Buku ini tuh setiap ke fasilitas kesehatan, ketika kita punya anak sampai 5 tahun baiknya sih dibawa, karena untuk memantau pertumbuhan anak kita ya. Memantau pertumbuhan itu yaitu dengan mengukur berat badan. Makanya di posyandu adanya pengukuran berat badan, adanya pengukuran tinggi badan, dan adanya juga pengukuran lingkar kepala, lingkar lengan atas. Apa sih Bu Bidan yang dilihat untuk itu? Kita punya grafik atau disebut juga dengan KMS. KMS itu, nah KMS itu seperti ini ya Bu. Nih, dibeda nih KMS nih. KMS itu seperti ini. Ini udah terbagi, ini warna pink ini ya. Warna pink berarti untuk perempuan dan warna biru untuk laki-laki. Itu KMS. Nanti saya akan jelaskan KMS satu-satunya, fungsinya mengerjakannya seperti apa ya, kita melihat dan memantaunya seperti apa sih KMS itu. Nanti saya akan jelasin di selanjutnya, ini di video ke part 4 tentang pertumbuhan menggunakan memantau pertumbuhan dengan menggunakan KMS. KMS itu seperti ini ya ibu-ibu ya. Nih ada garis-garis yang menunjukkan pertumbuhan anak kita. KMS terdiri dari warna pink untuk perempuan yang sebelah kiri ini, dan warna biru untuk laki-laki yang sebelah kanan. Ini adalah cara pengisiannya. Ini biasanya dilakukan oleh ibu kader, tapi kita juga sebagai orang tua wajib tahu ya. Lingkaran biru di atas, biru muda di atas menunjukkan berat badan yang berawal karena ini penimbangan awal ya, ketika baru lahir itu 3 kilo. Jadi itu 3 kilo itu baru lahir, itu penimbangan awal. Langsung yang kedua, lingkaran merah di bawah biru itu umur, dia umur 0 bulan karena emang dia
baru lahir. Langsung yang di bawahnya merah yang warna hijau itu bulan penimbangan. Bulan penimbangan teh misal bulan Januari, karena kelahirannya di bulan Januari. Apabila dia ditimbang di bulan besok, tertulis itu bulan Februari, dia pas usia 1 bulan. Langsung yang selanjutnya setelah lingkaran hijau itu ada biru Tosca. Biru Tosca itu dia menunjukkan berat badan menggunakan BB atau KG. Berat badannya menggunakan KG, jadi dia tertulis 3 kilo, 3 kilo saja ya. Langsung yang selanjutnya lingkaran yang warna hijau tua, biru ya, biru tua itu menunjukkan KBM. KBM itu target, sebenarnya target kenaikan berat badan. Target kenaikan berat badan bayi kita usia 1 bulan itu target naik badannya itu 8 ons atau 800 gram menurut KBM. Langsung 2 bulan itu naiknya 9 ons atau 9 grams ya, 900 grams gitu ya. Langsung yang bulan ketiga dia 800 gram. 800 gram berarti 8 ons. Atau yang ke 4 bulan itu dia 600 gram atau emang 6 ons. Pas 5 bulan itu dia 500 gram atau 5 ons. Pas 6 bulan itu 400 gram. Jadi itu tuh patokan kenaikan berat badan kita, berat badan bayi kita itu normalnya itu seperti yang di kotak merah itu. Jadi per bulannya beda-beda. Makanya ketika awal-awal kehidupan atau si bayi itu pertumbuhannya sangat besar sekali. Malahan dia ada yang sampai 1 kilo per bulannya, dia naik 1 kilo. Dan normalnya yaitu yang disebutin saya tadi ya. Untuk yang selanjutnya itu garis biru ini yang 2 itu menunjukkan N atau T. N atau T itu nanti ibu kader akan menulis ketika emang berat badannya naik itu dengan N. Kalau T itu berarti dia tidak naik. Langsung yang biru paling bawah itu menunjukkan untuk ASI eksklusif. Apabila si bayi memang ASI eksklusif, pasti akan di checklist oleh si ibu kadernya, dan itu teh dipantau setiap bulan sampai usia 6 bulan. Langsung saya lanjut lagi ke pemantauan yang KBM ini ya. Ketika di atas 6 bulan, perubahan target kenaikan berat badan semakin menurun. Dia dari usia 6 bulan sampai 10 bulan itu biasanya hanya 3 ons saja. Atau di sana tertulis 300 ya. 300 gram saja untuk targetnya. Jadi bagi ibu-ibu jangan khawatir ketika emang anaknya ketika udah usia 6 bulan ke atas, ketika udah dimulai makan kok malah beratnya naiknya sedikit ya. Tidak apa-apa, karena emang KBM pun hanya menargetkan 3 ons saja. Malahan ketika udah usia di atas 10 bulan, target dari KBM pun berubah menjadi 200. Jadi ibu-ibu jangan khawatir juga kalau berat badan anaknya hanya naik 2 ons saja, karena 2 ons itu udah sangat normal sekali. Karena emang kenaikannya sedikit ya per bulannya, tidak seperti pas awal-awal dia awal-awal usianya. Dari usia 1, 2, 3, 4, 5 itu sangat tinggi sekali. Malah kata saya juga ada yang sampai 1 kilo gitulah itunya kenaikan berat badannya.
Jadi pokoknya ibu-ibu jangan khawatir ketika anaknya udah di atas 6 bulan kenaikannya mulai menurun, di atas 10 bulan malah ada juga penurunan cuma kadang 2 on atau emang 3 ons, itu nggak masalah. Itu baik-baik saja dan itu normal-normal saja ya ibu-ibu ya. Setelah ibu-ibu tahu tentang cara penyimpanan penimbangan sekarang, karena tiap bulan kita ditimbang, anak kita ditimbang, kita jadi tahu anak kita itu masuk ke golongan mana, karena si ibu kader akan menulis titik-titik di setiap bulan penimbangannya. Maaf, untuk titik pertama dan yang kedua itu adalah menandakan dia itu titik merah di bawah ya, itu menandakan bahwa si bayi itu dia kurus atau BGM karena di bawah garis merah ya, garis merah yang itu. Tapi karena emang dia terus berjalan setiap bulannya membaik ke atas, berarti makanya ada tertulis di sini membaik. Dia sudah ada perbaikan membaik walaupun masih di bawah garis merah. Dan titik merah yang di atas menunjukkan di garis kuning. Garis kuning itu berarti menandakan bahwa bayi itu kurus sedang ya, kurusnya sedang. Langsung yang titik keempat itu udah mendekati ke mulai membaik ya, mulai membaik. Apalagi kalau yang udah di garis hijau muda itu udah mulai perbaikan ibu-ibu ya. Dan titik hitam yang itu menunjukkan bahwa anak sudah giginya stabil atau normal. Terus setiap bulannya dia statusnya tetap baik gitu, karena emang dia terus berjalan sedikit-sedikit ya, misalkan 2 ons dia naik, berarti kan dia normal ya. Kalau yang bawah itu ibu-ibu nih ada nih sini garis-garis kuning itu menandakan bahwa anak kita tuh kurus. Nah, kurus. Kalau di bawah garis merah itu berarti sangat kurus sekali kalau di bawah garis merah. Kalau kuning itu dia kurus. Kalau di hijau muda dia mulai baik tapi belum gemuk ya, belum gemuk. Nah, kalau ada di hijau tua ini, titik hijau tua ini itu menunjukkan bahwa bayi kita tuh gemuk, tapi gemuk normal gitu kan. Kalau ngelewatin juga ke hijau ke atas dia terlalu gemuk, dan hijau muda di atas ya garis hijau dan kuning di atas itu menandakan bahwa anak kita juga terlalu gemuk. Jadi ini tuh untuk menunjukkan normal atau tidak anak kita. Baik ibu-ibu, berarti ibu udah mulai mengerti ya. Ini itu adalah grafik pertumbuhan berat badannya ya. Ini tuh grafik berat badannya. Jadi tadi itu dari mulai cara penyimpanan penulisannya, dan ketika setiap bulannya setelah terpantau itu tuh akan menjadikan hasil apa, apakah termasuk kuruskah atau misalkan sedangkah gitu, ataupun malah emang kegemukankah gitu. Ketika kita tahu bahwa anak kita masuk ke mana, pasti kita akan mulai aware dan gimana cara atau solusi perbaikannya. Untuk pemantauan yang selanjutnya adalah pemantauan lingkar kepala gitu, yang disebut LK itu. Lingkar kepalanya pun kita pantau. Ini untuk pemantauan lingkar kepala laki-laki dan perempuan itu berbeda, dan ini untuk laki-laki ya. Ini ada tertulis titik panah yang di hijau itu menunjukkan bahwa lingkar kepalanya normal. Sama setiap 3 bulan sekali itu kita diukur, dipantau di sini. Selanjutnya ini untuk lingkar kepala perempuan tidak jauh beda dengan laki-laki sih. Mungkin ada beberapa angka yang emang berbeda dengan laki-laki. Selain lingkar kepala juga nanti akan ada penilaian di tinggi badan. Jadi grafik itu bukan hanya berat badan, bukan hanya lingkar kepala, tapi juga ada grafik tinggi badan. Ini tuh akan dipantau setiap bulannya, dan berbeda antara grafik laki-laki dan perempuan. Ini adalah grafik laki-laki untuk tinggi badan.
Nah, ini grafik tinggi badan untuk perempuan. Di sini ada, kalau ditulis ada titik warna pink di bawah ini dituliskan sangat pendek ya. Sebenarnya normalnya di angka 2 itu ya. Jadi semuanya ada grafiknya ibu-ibu. Ada grafik berat badan, ada grafik tinggi badan, ada grafik juga lingkar kepalanya. Jadi itulah fungsinya kita ke posyandu, kita biar tahu grafiknya anak kita pertumbuhannya. Tapi kalau posyandunya jarang-jarang gimana? Nah, grafiknya juga akan gak jelas. Nah, grafik yang ini, yang 3 ini dari atau KMS atau grafik berat badan dan juga lingkar kepala dan juga tinggi badan, kita akan menemukannya di buku KIA yang pink itu ya. Ini tuh udah ada semuanya. Nah, di buku inilah kita akan menemukan grafik-grafik yang tadi saya tunjukkan dan saya bahas satu persatu. Nah, ayo ibu-ibu semangat posyandu, semangat memantau tumbuh dan kembang anak kita ya, supaya kita tahu pertumbuhannya seperti apa dan perkembangannya seperti apa. Karena pertumbuhan dan perkembangan itu adalah satu kesatuan yang harus kita pantau kita ya. Kalau pertumbuhan berarti kita pantau pemasukan gizinya. Kalau perkembangan berarti kita terus stimulasi ya. Di buku inilah Bu Ibu. Baiklah, setelah saya jelaskan tentang pertumbuhan dengan menggunakan KMS, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa dimengerti penjelasannya. Apabila ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar, dan apabila ada dan juga ingin sharing boleh juga berkomentar ya di kolom komentar, atau bisa japri saya langsung. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena emang saya pun masih dalam proses belajar ya, dalam proses belajar menyampaikan gitu kan, ilmu yang saya dapatkan, ilmu yang saya baca gitu. Jadi di sini saya hanya sekedar sharing gitu ya. Sebenarnya kita bisa mempelajari ini tuh sekarang tuh dengan sangat mudah sekali ya ibu-ibu ya. Kita bisa searching YouTube, kita bisa searching Google untuk tentang ilmu-ilmu tentang anak-anak kita gitu kan. Kita sebagai ibu harus menjadi ibu yang cerdas, yang bisa mendidik anak kita menjadi generasi-generasi yang luar biasa. Saya doakan semua ibu-ibu, semua calon ibu ataupun emang yang sudah menjadi ibu, semoga kita menjadi ibu yang cerdas, yang bisa mengasuh anak kita dengan baik, mendampingi perkembangan dan pertumbuhan anak kita dengan baik ya. Karena ternyata menjadi seorang ibu itu sangat luar biasa sekali. Anak itu sangat mengajarkan sekali kita tentang namanya proses ya, bahwa yang namanya perkembangan sama pertumbuhan itu adalah proses yang sangat luar biasa sekali, harus kita pantau dan harus kita rangsang dan harus kita stimulasi gitu ya. Pertumbuhannya kita harus pantau asupan gizinya gitu kan. Untuk perkembangannya kita harus terus menstimulusnya karena emang itu perkembangan itu lebih cenderung dalam otaknya. Dan untuk supaya otaknya berkembang dengan baik, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita dengan memberikan gizi terbaik gitu kan. Gizi terbaik yang diberikan awal kehidupan yaitu adalah ASI ya. Maksud awal kehidupan itu ketika bayi setelah lahir, gizi terbaiknya adalah ASI. Ya, mungkin video kali ini tentang tumbuh selesai ya di part ini, di part 4 tumbuh kembangnya kemarin di part 1, 2, 3, dan sekarang tentang tumbuhnya di part 4. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang mampir, dan juga mudah-mudahan bermanfaat juga buat saya yang menyampaikan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.